Selama puluhan tahun, saya tidak pernah merasa diri saya cantik. Karena bagi saya definisi cantik itu bukan berkulit coklat dan berambut keriting. Tetapi setelah saya bisa membuka mata saya untuk menerima diri saya apa adanya, saya mengerti kalau cantik itu bukan tentang apa kata orang, tapi tentang bagaimana saya menerima diri saya. Buat semua perempuan hebat dimanapun kalian berada yang mungkin pernah mengalami beauty shaming, percayalah, cantik itu dimulai ketika kalian menerima diri kalian apa adanya. Love yourself, embrace yourself, trust me, you are beautiful just the way you are. Pesan aku buat semua perempuan yang pernah ngalamin body shaming atau beauty shaming, mungkin dari bentuk tubuh kita dan fisik kita ada yang berbeda. It's okay that you are not alone. Aku pernah mengalaminya, kita sama-sama pernah mengalaminya, and that's okay. Terus semangat, just be who you really are. Jangan pernah berubah, karena itulah yang membuat kamu unik. Harapan dan doa aku untuk semua masyarakat mengenai beauty shaming atau body shaming, semoga udah nggak ada lagi. Semoga semua tuh udah aware, karena menurut aku kecantikan itu bermacam-macam. Justru yang membuat kita semakin cantik tuh karena perbedaan kita. So I hope kita semua bisa embrace our differences, perbedaan kulit, perbedaan ras, perbedaan apapun itu, dan dari perbedaan itulah yang membuat kita itu kaya akan semuanya gitu. Jadi I hope kita semua bisa menghargai semua perbedaan yang ada, menghargai uniqueness setiap kita, dan aku percaya banget kalau semua wanita itu semuanya cantik. Untuk para wanita yang pernah mengalami body shaming, tetap semangat dan jangan khawatir, karena setiap orang adalah spesial, terlepas dari apapun bentuk tubuhnya, warna kulitnya, jenis rambutnya. Yang penting adalah be the best version of yourself, supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya untuk diri. Untuk teman-teman style lover semua, stop you untuk melakukan body shaming kepada perempuan-perempuan yang lain. Kenapa? Karena mungkin tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan itu bisa sangat membekas terhadap orang yang kita ucapkan, sehingga kemudian membuat orang menjadi tidak percaya diri, bahkan yang terburuk bisa mengalami depresi. Sudah seyogyanya kita saling membantu, saling mensupport dan mengencourage each other, supaya kita bersama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat, individu yang lebih tangguh, dan bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Halo, aku Riri Bogar. Aku mau kasih tahu ke kalian semua yang suka kena beauty shaming, kayak misalnya cantik sih tapi pendek, cantik sih tapi jerawatan, cantik sih tapi kegendutan, atau apalah gitu ya. Gak usah diambil pusing deh kata mereka, kalian itu sudah cantik dari lahir. Dan untuk kamu-kamu yang masih suka membandingkan diri dengan orang lain, harus ingat ya, bahwa kalau kamu melihat dia cantik, belum tentu kamu jelek. Semua perempuan cantik. Guys, buat kalian yang suka pada Asbun, kasih komentar nyinyir atau agak nyerempet nyinyir tentang penampilan orang lain, ya mukanya lah, matanya lah, kulitnya lah, itu tuh namanya beauty shaming, tau? Kalian sadar gak sih kalau komentar kalian itu, kata-kata kalian tuh nyakitin loh. Dan namanya sakit itu subjektif, dari ringan sampai berat, dari akut sampai kronis. Jadi impactnya bisa berkepanjangan, padahal kamu asal bunyi doang kan. Nah, buat kalian yang jadi korban, gak usah dipikirin beb, gak usah dimasukin hati, dan gak usah baper. Karena kadang yang ngasih komen aja belum tentu lebih kece dari kalian, ya gak? Jadi gak boleh ngerasa insecure ya, karena tiap orang itu unik dan gak bisa dibanding-bandingin. Harus jadi diri sendiri, tetap percaya diri, dan lakukan perawatan supaya diri kamu jadi lebih baik lagi. You are precious and look fabulous just the way you are. Halo buat semua wanita Indonesia yang pernah mengalami body shaming.
skin shaming karena jerawat, karena bentuk tubuh, karena rambut, atau karena apapun, aku pengen bilang tetap semangat. Kalau bisa jangan didengerin. Kalau ternyata shaming itu datang dari teman kita, dari circle kita, mungkin sudah saatnya kita pindah circle dan ganti pertemanan. Karena yang namanya body shaming, skin shaming, shaming dalam bentuk apapun itu sama sekali nggak keren dan nggak bagus. Dan juga sama seperti kalian, aku pernah mengalami yang namanya body shaming karena aku punya badan yang nggak proporsional. Shaming karena wajah aku berjerawat dan pesan aku cuma satu, kita masih punya banyak hal lain yang positif yang ada dalam diri kita. Kita masih punya banyak hal baik yang ada dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita kasih lihat sama dunia, yang sebenarnya membuat kita lebih berarti dan membuat kita lebih bahagia. Jadi buat kalian yang pernah mengalami body shaming, skin shaming, kalian harus tetap semangat karena apa yang diomongin sama mereka itu sama sekali enggak mendeskripsikan diri kalian. Dan di tengah-tengah dunia yang memiliki standar semakin tinggi karena adanya sosial media, aku sangat-sangat berharap kalau akan semakin banyak orang yang sadar bahwa body shaming, skin shaming, shaming dalam bentuk apapun itu sangat buruk. Bahkan aku banyak menemukan shaming dilakukan oleh orang terdekat kayak orang tua, saudara, atau bahkan sahabat sendiri. Semoga semakin banyak orang yang sadar dan stop melakukan itu dan tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat buruk sehingga mereka berhenti dan gak ngelakuinnya lagi serta mengurangi korban-korban body shaming. Karena body shaming ataupun skin shaming bisa meninggalkan trauma yang mendalam di dalam hati ataupun bisa mengganggu kejiwaan seseorang. Kalau ditanya apakah pernah mengalami body shaming, pernah banget. Dan kadang-kadang justru datangnya dari orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, saudara, orang tua yang mungkin pada saat melakukannya tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk body shaming. Sempat sih agak minder, agak nggak percaya diri gitu. Namun hal yang baik yang keluar dari body shaming tersebut adalah saya menjadi termotivasi untuk berolahraga. Dan dari hal tersebut saya jadi mempelajari bahwa satu, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan kepada kita. Kedua, apa yang kita bisa lakukan adalah mengontrol pikiran kita sendiri, perasaan kita. Ketiga, memilih untuk melakukan hal positif untuk mengatasi efek buruk dari body shaming tersebut. Nah, apa yang saya dapatkan adalah saya menjadi rajin berolahraga, kemudian pastinya imunitas juga menjadi baik dan juga mood menjadi lebih baik. Jadi, buat kita sendiri, pilihlah kata-kata positif untuk membangun orang lain. Hati-hati jangan sampai apa yang kita katakan kepada orang menjadi body shaming dan membuat hal tersebut menjadi penghambat orang tersebut untuk maju. Kemudian kedua, lakukan hal-hal yang bersifat positif. Ketiga, pilihlah lingkungan yang juga positif supaya kita juga terus dapat mengembangkan diri sendiri. Hai semuanya, aku Adelia Fa atau Black Sugar. Aku langganan kena beauty and body shaming because you see it, aku sama sekali nggak masuk ke Indonesian beauty standard. But who cares? Aku merasa aku cantik, so you are. You guys are beautiful. Kalau misalnya kalian merasa cantik, that's already enough. Beauty standard itu toxic dan juga orang-orang yang suka ngatain fisik orang lain itu lebih toxic lagi. Jangan ikut-ikutan toxic, terutama ke diri sendiri. Be kind to yourself. Jadilah cantik secara unik, jadilah cantik dengan cara kamu sendiri. Pesan untuk seluruh perempuan yang kena beauty atau body shaming, menurut aku itu gak baik banget. Kita sebagai sesama wanita harus saling menghargai, karena menurut aku setiap wanita itu punya your own beauty. Kayak aku cantik dengan kulit yang lumayan putih sama matang dan pipi cabi, menurut aku ini cantik gitu, dan kalian harus percaya akan diri kalian bahwa kalian itu cantik gitu. Dan aku sering dengar kalau di Indonesia itu kayak standar kecantikannya itu adalah putih, kurus, langsing, itu bihun, bukan manusia menurut aku. Jadi untuk kalian semua harus tetap percaya diri dengan kulit sama matangnya Indonesia yang cantik, eksotis, itu menurut aku cantik banget gitu. Jadi kalian harus tetap percaya diri sebagai diri kalian sendiri. Harapan aku untuk semuanya agar tidak ada namanya beauty atau body shaming lagi, kita saling terbuka aja, open minded akan segala hal, apalagi tentang kecantikan. Menurut aku nggak ada namanya standar kecantikan di Indonesia, semua wanita itu cantik.
kalau ganteng itu cowok. Jadi kita harus mengapresiasi semua ciptaan Allah gitu ya. Karena kita setiap wanita tuh cantik guys. Kalian cantik dari luar, cantik dari dalamnya. Hai, it's me, Riri Prams. Suara 1, 2, 3. Beauty shaming buat aku sih udah biasa. Apalagi kulit-kulit macam aku ya yang rentan kena beauty shaming. Kalau misalnya ada yang beauty shaming pas ketemu, jarang sih ya pas ketemu. Biasanya orang-orang tuh beraninya di belakang layar aja. Tapi dimanapun ranahnya kita menerima beauty shaming, selalu ingat tiap orang itu punya hak buat berkomentar, bersuara, goyangin jempol ya, komen di sosmed ini itu. Satu hak kita buat tidak peduli. Dan jangan pernah kasih jeda waktu lebih dari 5 detik buat mikirin. Karena kalau misalnya dipikirin terus-terusan bakalan kena ke mental kita. Dan gak perlu ngegubris beauty shaming itu sendiri. Jadi kayak, ngomong sama siapa? Bye! Hai guys, aku Ashila. Aku mau kasih sedikit pesan buat para perempuan di luar sana yang pernah mengalami beauty shaming. I know it hurts so bad, I know. Karena aku pribadi juga sering banget merasakan itu. Aku punya satu hal yang bisa aku tekanin ke diri aku, yaitu we don't need any approval from other people. Yang terpenting adalah diri kita bisa mencintai diri kita sendiri dan juga menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau itu sudah terpatenkan di diri kita, omongan orang automatically bakalan jadi kayak kita gak bakalan peduli. Jadi menurut aku mindset tersebut bisa banget kita tekankan ke diri kita sehari-hari biar supaya kita ya walaupun ada beauty shaming ya dari siapapun itu gak cepet baper gitu lah. Pokoknya always remember you are beautiful just the way you are and you are your own queen. Hai semuanya, saya Kety Sharon selaku CEO dari Sada Cosmetics. Dan saya ingin berpesan kepada teman-teman yang mungkin selama ini pernah mengalami yang namanya beauty shaming. Please jangan pernah takut. Jangan pernah merasa malu ataupun rendah diri. Be proud of yourself, girl. Kita tidak perlu sama dengan orang lain. Karena setiap kita terlahir dengan keunikan kita masing-masing. And we are all beautiful in our own way. So please, bersyukur dan rawat apa yang Tuhan telah berikan kepada diri kita. Apapun yang orang lain katakan, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kualitas yang ada dalam diri kita. Sama seperti tujuan saya membangun Sada, saya percaya dan saya ingin seluruh perempuan percaya diri, bangga, dan selalu mau menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Always remember, you're loved and you're capable to achieve anything you want. Have self-confidence. Stop beauty shaming and let's spread positivity. Love ya!